Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO, alhamdulillah kita ada di Kaliurang sekarang bersama asatidzah dari PUTM, Pengkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Kita lagi ada di Wisma Widya Mandala, Villa Putih yang terkenal angker katanya sih. Emang angkernya apa, Ustaz? Angkernya Antum yang orang sini nih. Kalau saya menyaksikan secara langsung belum pernah ya, Ustaz, angkernya seperti apa atau bagaimana sosoknya seperti apa. Tapi kalau dari pengalaman teman-teman saya yang pernah berkunjung ke sini atau mungkin cerita-cerita yang ada di website, itu memang angker misalnya ada kuntilanak lah, atau mungkin orang-orang Belanda, noni Belanda ya, Ustaz. Kalau yang perempuan itu, atau mungkin bahkan legenda mak lampir yang sangat fenomenal tuh ada juga di sini, Ustaz. Mak lampir? Iya, mak lampir Merapi seperti itu. Oh, mak lampir itu dari Merapi lewat Ciremai sebenarnya. Oh gitu ya, mungkin kita sambil ke sana-sana nih supaya teman-teman bisa ikut lihat sambil jalan-jalan ya. Oh, iya, sambil kita bahas kenapa kok bisa sampai kayak begitu. Ya, kita sudah ada di dalam sesuai sunnah Nabi SAW. Ketika kita singgah di suatu tempat, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, supaya kita dihindarkan Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk yang ada di suatu tempat tersebut. Seperti yang diriwayatkan Imam Muslim, siapa yang baca kalimat itu 3 kali, maka dari awal kakinya dia menginjak suatu tempat sampai dia beranjak, dia nggak akan diganggu atau disakiti oleh apapun. Tadi yang soal kuntilanak ya? Iya, Ustaz. Ya kalau kondisinya kayak begini ya memang tempat favorit mereka. Favorit jin itu. Kalau teman-teman mau lihat, kita bisa masuk ke dalam, gimana kondisinya itu udah sangat reot dan lembab. Ya, kondisi yang lembab kayak gini dan gelap ya menjadi favorit mereka, apalagi sudah nggak ditempati manusia. Jadi mereka itu ya menempati tempat-tempat yang memang sudah nggak dihuni. Tapi nanti kalau dihuni ya mereka akan nyingkir sendiri, sebenarnya kayak begitu ya. Beli bekas-bekas bangunan kayak begini ya. Ini ngomong-ngomong, bangunan dulunya dibangun tahun 1930 ya. Iya, Ustaz. Dan menjadi markas misionaris di Kaliurang ini. Iya, Ustaz. Kemudian 94 ditinggalkan. Karena ada letusan. Sebenarnya sosok-sosok yang dilihat seperti kuntilanak atau yang semisalnya itu ya kalau boleh kita katakan, hantu itu produk budaya. Produk dari ketakutan yang ketakutan kolektif yang akhirnya membuat masyarakat itu menggambarkan suatu sosok tertentu. Kita pernah tinggal di negeri yang sama-sama mayoritas penduduknya muslim, Indonesia dan Mesir. Tapi di tanah Melayu, nggak hanya Indonesia, jadi Malaysia pun ada hantu pocong. Tapi di Mesir, di Saudi, di negeri Timur Tengah yang mayoritas muslim, nggak pernah ditemukan hantu pocong bergentayangan. Kenapa seperti itu? Karena jin tidak pernah dilahirkan dari induknya dalam wujud pocong. Allah tidak menciptakan mereka wujudnya seperti itu. Kenapa kok ada wujud pocong? Mereka dengar yang ditakuti manusia ya pocong, takuti manusia di sebuah daerah genderuwo, yang ditakuti manusia di sebuah daerah ada kuntilanak, dan permisalan-permisalan lain. Seperti ini kondisinya, bangunannya nuansanya Belanda banget ya. Iya. Akhirnya yang tergambar di benak mereka adalah wujud noni Belanda atau
atau pangeran mungkin ya. Atau ya mungkin yang sosok bule lah ya. Iya, Bule-bule karena dekat Merapi akhirnya tergambar sosok mak lampir. Apakah wujud mereka seperti itu? Tidak. Mereka menjelma. Ada yang nanya, kenapa kok kalau di CCTV kelihatan jelas itu? Ya mungkin saja tertangkap ketika mereka sedang menjelma dalam wujud tertentu, dalam frekuensi gelombang tertentu yang akhirnya bisa tertangkap. Ya karena mereka jangankan wujud yang halus, wujud yang padat seperti tubuh kita ini aja mereka bisa jelma, bisa ditangkap mata manusia dan bahkan dipegang. Ya, apalagi yang wujudnya tak kasat mata. Ini memang tempat lembab, menggenang air ini karena lagi musim hujan ya, gelap, pengap, ya menjadi favorit mereka. Kalau zaman dulu itu di kepercayaan masyarakat Jawa ada yang namanya kajiman. Kajiman itu hantu yang khusus diistilahkan untuk setan atau hantu yang tinggal di rumah-rumah kosong. Namanya kajiman. Baru tahu. Ya ada kajiman, siluman, ada dedemit, ya dan lain-lain. Coba di masa Majapahit ada nggak hantu pocong? Nggak ada. Karena ada. Kenapa kayak gitu? Ya karena ketika mereka meninggal tidak dikafani dan belum mengenal syariat gimana pengurusan jenazah. Pocong kan baru ada baru-baru mungkin 19. Iya, ketika kerajaan Islam sudah mulai berkembang. Mereka up to date. Ya, karena kenapa kok pocong, kuntilanak, kematian adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh semua makhluk. Tidak terkecuali jin dan manusia. Makanya ketika ada sosok hantu berupa mayat hidup, wah itu secara psikologis manusia sudah ngedonkan mental. Secara fitrahnya seperti yang Allah jelaskan di Quran kan, ya, kematian yang selalu kamu hindari. Ya karena memang itulah yang menjadi ketakutan seluruh makhluk termasuk manusia dan jin. Karena jin ngerti manusia takut sama mayat dan kematian, akhirnya ditampakkan hal-hal yang demikian secara umum ya. Tapi itu apakah hantu itu menyerupai misalnya pocong ya Zat? Itu karena sambil jalan yuk. Seseorang Zat? Ya, betul, karena mindset seseorang. Makanya tadi saya bilang karena produk dari adat istiadat, kebiasaan dari suatu daerah yang akhirnya melahirkan sosok-sosok yang menyeramkan seperti itu. Mungkin kalau jin melihat gambaran hantu yang dikreasikan manusia, jinnya takut juga. Mungkin ya. Karena aku nggak sengeri ini gitu. Ini bekas toiletnya. Oh iya, sudah modern toiletnya, sudah WC duduk. Oh iya. Ya, jadi emang kalau kita berpikir misalnya, oh di sini ada kuntilanak, maka nanti jin itu bakal menyerupai apa yang dipikirkan oleh manusia itu. Betul. Kalau kita ambil penafsiran di tafsir Quranil Azim, ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwa dulu ada laki-laki yang minta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin, manusia yang minta tolong kepada jin, bertambahlah kesesatannya. Itu beliau diantaranya mengutip perkataan Ikrimah, kanal jinnu yafraquna minal insi kama yafraqul insu minal jinni bal asad. Jin itu lari, takut kalau ketemu manusia sebagaimana manusia takut kalau ketemu jin. Bahkan sebenarnya jin lebih takut. Dan kalau ada manusia turun ke suatu lembah, harobal jin. Jin itu yang ada di lembah itu akan kabur semuanya karena takut ada manusia. Nah, ini salahnya ada sayyidul qaum, pemimpin kaum yang lagi istilahnya mau bermalam di sebuah lembah. Dia mengatakan na'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kami minta perlindungan yang menguasai lembah ini, yang bau rekso. Jin yang tadinya mau pada kabur dengar, teman-teman sini, aku lihat manusia takut sama kita. Narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami lihat manusia ternyata takut sama kita seperti halnya kita takut sama mereka.
fadanau minhum fa'asabuhum bil khabali wal junun, yang akhirnya mau pergi, mereka semua mendekat, membuat manusia ini bebal dan gila. Dibikin bebal, maksudnya kesurupan. Gara-gara awal mulanya manusia yang tadi minta tolong, minta perlindungan, takut, menggambarkan sosok-sosok yang tidak jelas. Maka stop ya, kita lebih baik stop, nggak usah menceritakan hal-hal yang semacam itu. Walaupun setan ada, jin ada, dan dalam akidah kita ya wajib mempercayai adanya mereka, karena Allah yang berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi jin ini selalu diulang-ulang di Quran. Banyak sekali. Jadi ya memang mereka spesies tersendiri. Ketika mereka tinggal di tempat kayak gini, wajar sih. Yang nggak wajar manusia ngapain ke sini? Kecuali kalau kita ya kan, ini dalam rangkaian kita mau meluruskan. Jangan sampai akhirnya malah dijadikan sebuah apa istilahnya ya, hobi tersendiri gitu loh. Paham maksudnya? Kesini untuk sekedar nyari khodam, ya, nyari pendamping atau apa. Cukuplah pendamping Anda itu di pelaminan nanti. Ya, itu pendamping yang hakiki, bisa disuruh bikin kopi, bisa suruh mijitin. Lah kalau khodam suruh bikin kopi nggak bisa. Ya kan? Ya, mana yang punya jin khodam suruh bikin kopi tiap pagi atau tiap sore gitu kan. Nyediakan makanan layaknya istri gitu kan. Nganterin ke pasar layaknya suami, nggak ada. Mending ya teman kita mending manusia saja lah. Nah, kalau pengalaman ya teman yang pernah kesini itu, beberapa teman itu malah biasanya menjadikan tempat ini sebagai hobi tersendiri, Zat. Kayak semacam ada ketertarikan gitu, Zat. Angker nih, kita perlu kesini, perlu explore. Nah, mereka itu sampai foto-foto dengan berbagai pose, Zat. Ada yang pose misalnya seperti mak lampir ya, Zat. Atau mungkin ya pose-pose biasa gitu, Zat. Atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan kesini, Zat, karena penasaran semata. Tapi kalau pengalaman juga, Zat, ketika mungkin kami teman-teman dari PUTM itu setelah Jumatan, itu kan biasanya ada makan gratis, Zat, di bawah. Yang terus kesini, tempat ini tuh biasanya malah digunakan, mohon maaf, Zat, remaja-remaja yang kurang baik adabnya dan akhlaknya itu, Zat. Nah, itu untuk ngedrak atau mungkin hanya sebatas ngumpul-ngumpul bareng cewek gitu, Zat. Oh gitu. Iya, Zat. Tapi kalau yang pernah kami lihat sih, Zat, itu yang ngedrak, Zat, kan mengganggu masyarakat sekitar juga, Ustaz. Apalagi kalau misalnya ada pengunjung yang mau berkunjung ke sini gitu, Ustaz. Nah, itu dia. Itu yang angker yang sesungguhnya yang seperti itu. Manusia itu jauh lebih angker daripada jin. Karena kemaksiatannya bisa membuat gunung meletus, langit runtuh dan bumi terbelah. Kan jelaskan di dalam surat apa itu Maryam ya. Nah, gara-gara manusia yang menyekutukan Allah, iya, itu gunung, langit, bumi itu nggak terima sebenarnya, bisa meletus, bisa runtuh dan bisa terbelah. Makanya zaharul fasadu fil barri wal bahr. Itu semua kerusakan yang ada di daratan maupun di bumi itu, yang di bumi maupun yang di lautan terjadi ya karena ulah dari tangan manusia, supaya mereka satu sama lain itu saling merasakan. Maksudnya ya, supaya amar ma'ruf nahi mungkar ini selalu ditegakkan. Kita mengingatkan ya, supaya ayolah jangan maksiat terang-terangan ya. Kalau sendiri itu urusan pribadi ya, kalau terang-terangan merusak tatanan hidup manusia, alam tidak terima. Mereka itu sebenarnya sudah banyak minta sama Allah, aku pengen binasakan manusia, Allah yang jaga ya, Allah yang jaga, Allah yang masih sabar dan menunggu taubatnya manusia. Ada perkataan dari Ibnu Abbas ketika beliau mengomentari salah satu ayat itu yang dalam surat Ar-Rum. Jadi ketika hujan itu ditahan sama Allah, bumi kekeringan, itu hewan-hewan
dan seluruh yang di bumi itu ngelaknati manusia yang maksiat. Iya, semoga Allah melaknat kalian wahai ahli maksiat katanya, yang nggak mau tobat, karena gara-gara kalian kami kelaparan, gara-gara kalian makanan-makanan kami kering, gara-gara kalian bangsa kami dari hewan-hewan itu banyak yang mati. Nggak hanya itu, tumbuhan pun juga demikian, gara-gara kalian kami nggak bisa minum dari rahmatnya Allah melalui air hujan. Bahkan mungkin itu bisa dikiaskan untuk peristiwa banjir bandang dan lain-lainnya. Kalau dalam perkataan Ibnu Abbas itu hujan yang ditahan, hujan yang dilepaskan Allah sampai menenggelamkan suatu daerah pun bisa jadi semua makhluk yang ada di situ melaknati para pemaksiat dan orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Secara umum ya, mereka kan seperti itu, karena yaitu perjanjian yang menyanggupi tawaran amanah kan cuma kita manusia dan jin. Sebelum kita ya ada jin, tapi yang menyanggupi amanah, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilna. Kami telah tawarkan amanah ke langit, bumi, gunung, semua takut, mengabaikan. Wa asfaqna minha, takut mengemban amanah itu. Wa hamalahal insan. Siapa yang mengemban? Manusia, makhluk yang kerdil dan gampang mati. Saya bilang manusia makhluk gampang mati. Sama kucing aja kalah. Kucing jatuh dari loteng masih hidup, masih lari-lari. Kita jatuh dari loteng patah tulang, malah naudzubillah mungkin bisa sampai meninggal. Semut jatuh dari sini misalnya, jatuh ke bawah. Ini kalau kita jadi semut, ini berapa puluh meter ini jatuh ke bawah, wassalam sudah jadi abon. Semut jatuh dari sini, jalan-jalan lagi dia cari makan. Manusia itu makhluk yang gampang mati. Itu kok berani ngemban amanah. Makhluk ringkih ini yang nggak sekokoh gunung, nggak sehebat langit tingginya, nggak sebesar bumi. Makanya ketika itu Allah Ta'ala mengatakan innahu kana zaluman jahula. Mereka banyak zalim dan bodoh. Udah ngerti amanah ini diemban. Amanah itu apa sih? Amanah yang dimaksud amanah taklif, syariat. Kalau menjalankan apa yang Allah perintahkan ya dapat pahala, ya kan? Ya, tapi kalau melanggar dan menerobos batasan Allah, menjamah perkara yang haram, dapat dosa, dapat siksaan kalau tidak mau taubat. Nah, itu dia. Makanya ya semua makhluk bilangnya manusia ini gara-garanya. Kok jin enggak? Jin dimensi lain. Sekarang kan khalifahnya kita, pemimpinnya kita. Misal dalam suatu peleton atau suatu perkumpulan ya, anggotanya ada yang nggak beres. Yang pertama kali dipanggil itu siapa? Ketuanya mesti kan? Iya. Ketuanya yang dipanggil. Kenapa anggotamu nggak beres? Tuannya itu yang nggak bisa ngatur. Kita khalifah, kita ketua yang meramaikan bumi ini. Oke, kita keliling-keliling lagi. Oh, ini ada bekas bathtub apa ya? Kayaknya mungkin tuh kayak berendam. Ada suara apa itu? Gimana, Ustaz? Ini Ustaz, kan tadi disampaikan pada awalnya itu kan jin takut sama kita, kemudian sampai ada tadi Sayyidul Qaum. Sayyidul Qaum. Ya, tapi kan hari ini terbalik Ustaz. Kadang masyarakat atau kita manusia yang takut pada jin sampai memberikan persembahan dan lain-lain atau yang Sajen. mereka minta. Iya. Ya. Nah, itu kan juga karena ada keyakinan ini Ustaz, karena mereka bisa membahayakan kita. Oh. Dan pada prakteknya kan ada memang manusia yang bisa dicelakai oleh jin. Betul. Gitu kan, itu gimana? Ya kalau misal kita pengen berlindung ya dari kejahatan-kejahatan mereka, syariat Islam sudah menawarkan dan menyajikan berbagai macam perlindungan-perlindungan yang dibolehkan di dalam Islam. Maka ini pesan untuk kaum muslimin, untuk saya dan untuk kita semua dan pemirsa yang beragama Islam. Ya, Allah Ta'ala sudah menyajikan melalui lisan Rasulnya. Misal kita khawatir diganggu sama makhluk di suatu tempat,
Daripada kita bunyikan klakson di tempat angker, lebih baik kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika baca itu kan setan mengatakan, ya, gimana kita akan mencelakai seseorang sedangkan dia sudah dilindungi, diberikan kecukupan dan diberikan hidayah sama Allah. Setan nggak berani masuk. Masuk rumah, ucapkan bismillah, tutup pintu, bismillah lagi. Ucapin salam, salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ketika di rumah tidak ada orang, atau assalamualaikum, supaya keselamatan dan keberkahan ada pada kita dan keluarga kita. Dan banyak sunnah-sunnah Nabi yang lain. Kalau lebih spesifik, misal udah terlanjur diganggu, rumah angker, maka kata Rasulullah, Al-Baqarah, ini yang paling penting katanya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Kita ngambil surat Al-Baqarah, ngamalkan, menghafal, membacanya, itu ada keberkahan. Wa tarkaha hasrah, meninggalkannya akan ada penyesalan. Wala tastati'uhal batalah, dan penyihir nggak akan bisa mengungguli surat Al-Baqarah. Kekuatannya nggak bisa mengungguli itu. Terus dalam riwayat lain dikatakan, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u suratul Baqarah. Setan akan lari kabur di dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kok panjang banget? Ya, enggak masalah lah. Ya, cuma berapa? 3 juz saja nggak nyampe, 2,5 juz lah. Kalau misal mau yang ringan, ada dalam hadis riwayat Al-Hakim. Suratul Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ini terdapat suatu ayat. Sayyidatu ayil Quran. Dia tuannya atau rajanya dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. La tuqra'u fi baitin fihi syaiton illa kharaja minhu. Tidaklah ayat ini dibacakan di suatu rumah yang ada setannya, kecuali setan lari duluan. Ayat itu ya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bacakan itu dengan keyakinan kita dan kemantapan iman kita, mereka akan kabur. Jadi ya nggak perlu pakai kayak begituan. Udah itu termasuk yang tidak dibolehkan, bertentangan dengan akidah kaum muslimin, kemudian termasuk mubadir. Lebih baik sodakohkan. Misal mau kasih sajen misal atau sesembahan, daripada kita sodakohkan ke ikan yang ada di laut, cari anak yatim, cari fakir miskin, janda, atau tetangga kita yang kelaparan, itu lebih utama dan lebih merekatkan hubungan sosial, membangun kedekatan sosial daripada ke ikan. Hubungan sosial apa sama ikan? Nah, atau sama apa misalnya, untuk alam misalnya. Alam justru malah sebel gara-gara seperti itu. Jadi ya memang apa, ketakutan itu terjadi karena sebenarnya ketidakfahaman manusia. Maka ini konten ini ya sebenarnya bertujuan untuk memahamkan ya seluruh pemirsa, khususnya teman-teman para pemuda-pemudi ya, yang semoga Allah limpahkan rahmatnya untuk Anda semua, kita semuanya ya, supaya untuk tidak takut sama setan. Berarti bisa dikatakan ini Ustaz ya, takhwifus syaitan atau yang setan lancarkan gangguan dan lain-lain, itu tujuan besarnya biar manusia semakin jauh dan sesat gitu Ustaz. Bisa dikatakan seperti itu. Betul. Ya tujuan itu memang. Tujuannya supaya manusia nggak bersyukur. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, sebagaimana engkau telah membuat aku sesat ya Allah, aku akan duduki mereka, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan mereka, engkau akan mendapati mereka sedikit sekali bersyukur. Caranya bersyukur apa? Kan banyak yang Allah singgung di beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Kami telah jadikan manusia bisa mendengar, bisa melihat, punya hati untuk merasa dan berpikir.
Tapi banyak sekali mereka yang tidak bersyukur. Maksudnya bersyukur menggunakan itu dalam ketaatan pada Allah. Dan ketaatan yang paling utama adalah tauhid. Tauhid itu artinya adalah mengesakan. Jadi membuat Allah Tuhan yang tunggal, esa, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita ibadahi, kita sembah, kita turuti secara mutlak, hanya Allah, bukan yang lain. Termasuk ngasih nun sewu ya, kayak tadi yang antum sampaikan, sajen atau yang lain-lain. Apakah Allah ngasih syariat seperti itu? Kalau enggak, syariat siapa yang kita ikuti? Kita beribadah dengan dalil, bukan dengan filsafat, bukan dengan filosofi. Ini ada filosofinya, ngerti. Kita semua bisa memaknai filosofi-filosofi yang ada, tapi kita bukan seperti itu. Nanti semua orang bisa mengkreasikan ibadahnya sendiri-sendiri kalau dengan istilah filosofi. Ya. Toh sekarang filosofinya nggak pernah disarah, ya kan? Nggak pernah dijelaskan ke masyarakat. Masyarakat akhirnya nggak paham ini apa. Kalau memang ada filosofinya, sampaikanlah filosofinya apa. Ya. Tapi yang nggak usah diamalkan sih. Kalau saya pribadi, jangan karena itu bisa bertentangan dengan akidah. Kita nggak ngerti kondisi hati masyarakat ya, karena akan bertanggung jawab orang yang pertama kali melakukannya. Paham yang hadis di dalam musnadnya Imam Ahmad, orang masuk neraka gara-gara mitas lalat untuk kurban, ya kan? Dia masuk ke sebuah kampung, dikasih syarat. Yang pertama, aku nggak mau berkurban kepada selain Allah, dibunuh dia, masuk dalam golongan penghuni surga. Yang satunya qorib, aku nggak punya sesuatu, berkurbanlah, nggak punya sesuatu untuk dikurbankan. Berkurbanlah walau dengan lalat. Dia pites lalat untuk sesajen pada berhala-berhala mereka. Mati masuk neraka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, kita ke atas apa? Iya, Ustaz. Kayaknya banyak yang belum kita lihat ini. Bismillah. Berarti ini Ustaz, kan kadang alasannya itu kan untuk menghormati antar penghuni kan biasanya gitu ya. Kan Ustaz. Antar penghuni, terus kita gini biar menghormati gitu kan, biar saling menghormati antar penghuni. Nah itu sebenarnya dalam Islam ada nggak batasan menghormati jin atau setan itu gitu Ustaz? Ah ya, ini menarik. Iya. Menghormati alam atau menghormati sesama makhluk. Alasannya ya. Begitu kan kadang. Menghormati gitu. Menghormati kita ke jin ya dengan tidak mencampurkan mereka pada aktivitas kita. Lah mereka punya dimensi sendiri kok. Mereka punya alam sendiri. Mereka itu sebenarnya kalau dipaksa untuk gabung dan juga bekerja di alam kita, mereka banyak yang nggak suka sebenarnya. Kecuali para dedengkot, setan-setan yang menjadi ini ya, anak buahnya iblis ya, jin-jin yang menjadi anak buah iblis. Tapi secara umum mereka nggak terlalu suka, mereka punya kehidupan sendiri, mereka main-main, mereka punya aktivitas, ya jadi bukan dengan cara-cara yang semacam itu. Kemudian dengan cara kita misal nyiram air panas, baca basmalah, ya kan, kemudian kita tidak merusak tempat mereka ya, misalnya tempat mereka itu di mana ya nggak usah diusik tuh, nggak usah dicari-cari eksistensinya tuh. Dan itu sebenarnya cuma untuk alasan-alasan yang nggak berdasar ya. Kalau bagi kita ngormati manusia sudah apa belum, ngapain ngormati jin? Ya kita ngormatinya cukup lah, kita nggak bisa ngelihat mereka. Adab-adab yang diajarkan Rasulullah dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kan diantara cara supaya kita itu tidak bergesekan dengan mereka. Ya kan? Itu juga cara menghormati istilahnya kan. Istilah lainnya itu adalah cara supaya kita dan mereka itu tidak saling bergesekan dan bersinggungan. Tidak memicu mereka mengganggu, tidak juga membuat mereka itu birahi sama manusia. Waduh loh, jin birahi sama manusia. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan penutup antara auratnya anak cucu Adam dengan penglihatan jin adalah membaca bismillah kalau lagi menanggalkan baju. Ini tidak hanya untuk wanita, laki-laki pun sama.
Emang jin cuma laki-laki semua. Jin wanita juga ada, nafsu sama manusia. Apalagi pemuda-pemuda yang masih ganteng-ganteng, buka baju sembarangan, nggak baca bismillah, bisa dilihat auratnya. Jadi dengan cara kita baca doa bismillah, tertutup aurat kita kan menghormati mereka. Ya, supaya mereka nggak melihat hal yang nggak perlu mereka lihat. Begitu. Masuk kamar mandi, kaki kiri baca doa, makan juga demikian. Ya. Ini kecuali yang setan ya. Kalau setan kan beda urusan. Kalau makan kan bagi yang muslim itu ya diberikannya tulang. Ada hal yang mungkin belum difahami. Rata-rata orang yang katanya mau menghormati jin muslim, makanan yang diberikan itu makanan yang masih layak konsumsi. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji, makanan yang disyariatkan, yang dihalalkan untuk jin muslim adalah makanan yang sudah tidak dikonsumsi manusia, diantaranya tulang. Cuma sayangnya di Indonesia tulang juga dimakan. Makanya rata-rata hantunya pada pada kere di sini tuh. Hah? Oh iya, itu kan disabilitas. Rata-rata kayak begitu. Jadi kalau sebenarnya tulang itu ya, kata Rasulullah, ada dua, tulang dan kotoran yang kering. Bukan kotoran manusia, tapi kotoran hewan. Kotoran hewan yang kering gunanya untuk makanan hewan ternak mereka. Jadi di alam jin itu alam yang lengkap fasilitas. Nggak seperti yang digambarkan nama orang-orang pada umumnya, luntang-lantung di rumah kosong. Nggak seperti itu, mereka lengkap fasilitas. Sangat lengkap, punya hewan ternak, punya kendaraan, punya gedung-gedung tersendiri, punya peradaban tersendiri. Maka rugi kalau mereka ikut campur di alam manusia. Ngapain? Kamu udah punya fasilitas lengkap. Sebenarnya jin yang ikut campur ke alam manusia sama seperti manusia yang gabut nyariin jin. Iya. Ya, kita punya sama-sama punya dunia. Iya, mereka punya dunia sendiri, silahkan saja. Jadi mereka yang disyariatkan sesuai hadis riwayat Bukhari ya, Muslim ya. Jin Nasibain, yang jin dari negeri Nasibain yang datang ke Rasulullah nanya di Lailatul Jin, di malam Rasulullah diambil sama jin untuk membacakan Quran ke mereka. Kan mereka nanya, apa wahai Rasul, makanan yang Allah halalkan untuk kami jin muslim? Tulang yang dari hewan yang disembelih atas nama Allah, dan kotoran hewan kami yang sudah mengering. Itu adalah alfulidawabikum, makanan ternak dari ternak-ternak kalian. Jadi kalau sajen itu kan masih yang layak konsumsi. Nah ini kan kotoran, ibaratnya tahi yang sudah mengering, kotoran hewan ya. Banyak orang salah ngartikan kotoran manusia, bukan kotoran manusia, tapi hewan untuk jin muslim itu. Kalau jin yang kafir justru nggak suka kotoran manusia atau kotoran hewan, nggak level. Mereka makannya apa? Makannya makanan-makanan enak yang masih layak konsumsi, baru mateng, dimakan sama manusia yang nggak membaca bismillah. Udah makannya nggak baca bismillah, pakai tangan kiri, berdiri, nafas di air, niup-niup makanan, suka banget jinnya itu. Dan pakai 2 jari. Ya, 2 jari ini cara makan setan, saya sering sampaikan ya. Ketika Ibnu Abbas makan rutop, la taqul bi isma'aini, jangan makan dengan 2 jari. Fa inna ma hadhihi min aqlati syaiton, karena ini termasuk cara makannya setan. Walakin kul bi salatati asabi, makan dengan 3 jari. Ya, 2 jari. Orang rokok pakai berapa jari itu? 2. Nah, pakai tangan kiri lah ya. My friend, bestie itu. Si jin berkata gitu. Jadi adab-adab makan pun perlu diketahui supaya kita nggak kasih makan setan. Kadang kita pun yang itu ya, banyak ikhwan teman-teman muslim yang menentang sesajen tapi lupa adab makannya itu nggak dijaga. Hakikatnya dia juga sedang ngasih makan setan, malah bukan jin ya. Ngasih makan setan setiap harinya. Jadi jangan sampai kita memberikan sesajen tanpa disadari. Kepada para setan-setan itu, karena adab-adab yang tidak terjaga. Ya beginilah teman-teman kondisi villa yang katanya angker. Ya kelihatan angker karena kondisinya udah reot seperti ini. Kalau dibangun lagi ya bagus lagi, nggak angker lagi. Enak mana antara makanan tahi ya, kotoran sama yang buat jin muslim sama yang buat jin kafir kan yang masih utuh itu. Kalau kotoran itu bukan untuk jin muslim yang
layaknya kita manusia. Karena jin juga ada yang hewan. Jin itu ada yang hewan, teman-teman. Jin kalangan hewan itu ya memang sudah Allah ciptakan untuk mereka di alamnya, buat mereka sembelih, kemudian makan hewannya, buat kendaraan mereka. Jadi mereka punya hewan ternak, dan kotoran yang sudah kering itu untuk makanan hewan ternak mereka. Dalam matan hadisnya seperti itu, bukan untuk makanan jin yang muslim itu, bukan. Karena yang muslim dikasihnya adalah tulang belulang yang nanti akan Allah jadikan banyak daging untuk setiap jin yang muslim. Dan ada beberapa perbedaan syariat, walaupun sesama Islam, jin muslim contohnya kayak tadi makanan, termasuk pengurusan jenazah pun mungkin tidak sama seperti manusia, tidak ada istilah dipocong atau dikafani ya, karena mereka kan bukan dari tanah, kuburannya juga tidak tahu ada kuburan jin muslim atau tidak ya, mungkin jadi asap atau apa itu. Suatu ketika saya pernah ngobrol ya sama orang yang kesurupan, jin asli ya, bukan karena faktor psikologis. Dia muslim, dia berhasil diislamkan. Kemudian dia ngomong, saya nanya, ya, jin kan bisa mati selain iblis ya. Iblis kan matinya nanti ditangguhkan ketika hari kiamat. Kalau jin lain bisa mati kapanpun. Bahkan ketika kita lempar nggak sengaja bisa mati mereka. Nah iya, kecuali iblis. Iblis memang sudah ditangguhkan. Karena ini janji Allah untuk individu jin yang namanya iblis. Nah kemudian yang lain-lain selain iblis yang bisa meninggal. Nah kuburan mereka apa? Ya tidak ada kuburan, karena ketika mereka meninggal layaknya lilin yang ditiup, jadi asap. Itu kesaksian dari jin yang ya nggak bisa kita benarkan 100% maupun tidak bisa juga disalahkan juga ya. Wallahu a'lam bishawab ya, intinya. Nggak ada dalil yang menjelaskan mereka kalau mati kayak gimana. Hanya saja ketika Ibnu Mas'ud itu melihat sebuah gua di Bukit Hujun, yang malam harinya itu Rasulullah berkumpul bersama ikhwan dari kalangan jin, saudara-saudara muslim dari kalangan jin itu, bekas-bekas apinya itu masih nempel di di dinding gua, kayak api. Jadi kayak menimbulkan bayangan itu, kayak gosong hitam itu. Itu dalam sebuah riwayat saya pernah baca seperti itu. Itulah serba-serbi alam jin ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak seperti yang digambarkan orang-orang lah. Di rumah angker pasti ada jin. Nggak semua tempat angker, nggak mesti tempat yang kayak begini, yang reot. Di sawah yang kan nggak ada orang. Itu untuk perkampungan mereka, di kebun-kebun. Pokoknya nggak dihuni manusia lah. Di gunung, kenapa kok di gunung banyak, di laut mereka membangun singgasana di situ. Iblis ya. Ya karena nggak ada orang di situ. Kalau ada orang mereka terganggu, bahkan lebih milih mundur. Apalagi orang yang punya iman, rajin sholat 5 waktu, baca Qur'annya, zikirnya, puasa Ramadan, ya mereka akan nggak nyaman, nggak betah. Ya kita turun lagi teman-teman, alhamdulillah. Jalan-jalan apa ini? Jalan-jalan misteri. Jalan-jalan misteri. Nah, bayangin ya, tahun 1930 dibangun udah semegah ini loh. Orang Belanda yang bangun. Indah banget ya, sekarang aja indah, Masya Allah, view-nya langsung Merapi. Kita ke bawah ya. Ya alhamdulillah teman-teman, jalan-jalan kita di Kaliurang mungkin ini sudah di penghujungnya ya, sudah suruk juga. Kita tadi kesini dari sebelum matahari terbit sampai alhamdulillah udah terbit. Itu ya Masya Allah teman-teman, kita harus percaya adanya makhluk-makhluk gaib termasuk jin, tapi jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan akal sehat kita, dan juga jangan sampai ketakutan kita mengalahkan akidah kita. Memang mereka ada, mereka harus dihargai juga ya, eksistensinya, tempat hidup mereka, tapi nggak usah dikasih sesuatu untuk ya menjalin apa istilahnya toleransi sama mereka. Toleransi kita cukup tidak membuat mereka itu masuk ke dalam aktivitas hidup kita. Itu toleransi yang Allah sudah tetapkan di Quran, ya kan?
Jangan sampai istimta. Istimta itu saling menyenangkan antara manusia dengan jin. Manusia ngasih sesuatu, jinnya berkhidmat sama manusia. Ini kan wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'dhum bi ba'dhi wa balagna ajalana alladzi ajalta lana. Ya, qala an-naru mathwakum khalidina fiha illa masyaallah kan. Hari ketika Allah himpun semua makhluk nih, manusia dan jin. Ya Allah akan berfirman, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia kepada jin ini? Allah tanyanya ke jin. Karena semua makhluk yang kala itu disyirikkan, dijadikan sekutu, tandingan di sisi Allah, akan ditanyai semua, termasuk jin. Lah yang jawab, karena kala itu tidak ada lagi persaksian palsu, maka yang jawab manusia karena salahnya manusia. Jin dipersekutukan rata-rata karena salah manusia, ambisi manusia yang enggak terkendali kan. Makanya yang berkata manusia. Berkatalah walinya dari bangsa manusia, teman-temannya dari bangsa manusia. Kami saling menyenangkan ya Allah. Saling membuat bahagia ketika di dunia. Sampai ajal yang telah engkau tetapkan. Maka kata Allah, neraka bagi kalian selamanya kecuali yang Allah kehendaki. Jadi supaya kita menjaga toleransinya ya cukup nggak usah saling menyenangkan, nggak usah bertukar hadiah istilahnya. Hadiahnya jin jadi khodam, hadiahnya manusia dengan ritual tertentu, karena itulah yang nantinya bisa mengikis akidah dan membuat Allah murka. Kenapa kita nggak enak sama makhluk tapi malah menyepelekan Allah? Kan kayak begitu ya. Jadi semua bumi ini, langit bumi milik Allah Ta'ala. Supaya kita terhindar dari gangguan mereka, ikuti syariatnya, sunnah dan juga sunnahnya Nabi SAW. Terima kasih. Ikuti terus perjalanan kami tempat-tempat berikutnya. Arsadani Allah yakum. Makasih juga untuk teman-teman PUTM semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.